Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, badannya, raganya, hatinya. Kalau ada yang nggak baik-baik aja, mudah-mudahan setelah kajian ini jadi baik-baik aja, insya Allah. Pertama-tama mau ucapkan terima kasih pada Ustaz Dalid, ya, Masya Allah. Dan seluruh teman-teman yang rutin bergabung setiap hari Jumat. Umar Rasa ini sudah berjalan bertahun-tahun ya. Mungkin udah 5 tahun lebih, mungkin Kak Tupat ini kalau nggak salah ingat ya, setiap hari Jumat senantiasa bersama teman-teman semua. Hari ini tanggal 30 Mei ya. 30 Mei 2025 atau tanggal 1 Zulhijjah kalau nggak salah. Sehingga kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Betul nggak? Kita cek dulu. Benar nggak ya? Tanggal 1 Zulhijjah pada hari ini betul nggak teman-teman semua? Hari Rabu kemarin mah. Oh, Rabu kemarin. Salah dong. Ini hari apa ya? Jumat ya? Oh, sorry, sorry. Oke. Iya, 30 Mei 2025. Oh, 3 Zulhijjah. Betul. Hari ini kita masuk pada tanggal 3 Zulhijjah. Masya Allah. 30 Mei ini masuk tanggal 3 Zulhijjah. Artinya kalau mau melakukan puasa nanti di tanggal 4 Juni atau 5 Juni ya. Puasa Tarwiyah tanggal 4 Juni 2025 dan puasa Arafah pada tanggal 5 Juni 2025. Sebelum mau bahas mengenai hari ini, kita bahas mengenai melibatkan Allah, melihat Allah dalam segala sesuatu. Izinkan Uma sedikit menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai bulan Dzulhijjah yang mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, atau mungkin Ustaz Zaliti sudah mengingatkan. Karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, teman-teman ketahui bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari ini tanggal 3 Dzulhijjah, adalah hari-hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hari-hari yang paling utama di dunia, 10 hari pertama di dunia itu adalah bulan Dzulhijjah. Nah, dalam bulan Dzulhijjah ini dilihat dari mana teman-teman? Lihat dalam surah Al-Fajr ya, ayat 1 sampai 2, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin ashir. Demi fajar, demi malam yang 10. Yang 10 itu maksudnya apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu maksudnya. Di mana di 10 hari ini eh, hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hari-hari yang paling utama di dunia ini, yaitu hari yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang bertanya termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Ya, kecuali orang yang syahid gitu. Jadi intinya 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat utama di mana di dalamnya ini kita dianjurkan untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnahnya apa aja? Jadi sebagai pengingat bagi teman-teman semua, kita sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Ini biasanya ini jemaah haji udah ada semuanya di tanah suci dan kita yang nggak berangkat haji sudah mulai sibuk dengan berbagai macam ibadah-ibadah di 10 hari pertama. Apa aja? Pertama tentu aja puasa tadi mau katakannya. Disunahkan untuk memperbanyak puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tapi kalau memang nggak bisa dari tanggal 1 Dzulhijjah, paling nggak jangan meninggalkan tanggal 9 Dzulhijjah tadi yang Uma sampaikan. Puasa Arafah. Ya, kemudian juga bisa karena satu dan lain hal, paling nggak jangan meninggalkan puasa Hijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Atau kalau mau lebih baik lagi ya puasa dari tanggal Uma, mohon maaf, eh, jaringannya putus-putus. Mohon bersabar ya teman-teman ya, sepertinya ada sedikit gangguan dari Uma.
Oke, keluar ya teman-teman ya umumnya ya. Oke. Mohon sabar ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita konfirmasi terlebih dahulu ke Uma. Koneksinya nggak bagus ya? Tadi dengar nggak apa yang Uma sampaikan? Diputus-putus Uma. Sekarang masih putus-putus. Sekarang sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau putus-putus nanti langsung diberhentiin aja ya supaya Uma bisa ganti ininya, netnya. Oke, baik. Sekarang masih putus-putus atau enggak? Alhamdulillah sudah jelas Uma. Udah jelas sekarang. Oke. Tadi kita berhenti di mana ya? Uma ulang sedikit ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang memang sangat utama dari seluruh hari-hari di dunia ini. Adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh, puasa dan sebagainya. Tadi mau sempat bahas apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama tadi apa? Pertama tadi puasa, memperbanyak puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Kalau teman-teman nggak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, setidaknya teman-teman puasa tarwiyah, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjahnya dan puasa tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjahnya atau sekarangnya tanggal 4 Juni atau tanggal 5 Juni ya di tahun 2025 ini. Jadi pertama, amalan utama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak puasa. Yang kemudian yang kedua memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, berdoa, memperbanyak takbir bahkan dianjurkan untuk bertakbir di berbagai macam sekarang harus nabung. Internetnya yang bagus? Nggak ngelag kan? Putus-putus sama tadi. Di pas bagian takbir. Ketika Uma takbir. Sekarang udah jelas lagi? Sekarang sudah jelas lagi. Oke, yang ketiga menunaikan haji, yang keempat memperbanyak amalan-amalan soleh, sholatnya sunnah diperbanyak, sodakohnya lebih banyak lagi, baca Al-Quran. Teman-teman yang di pesantren udah bersama dengan Quran, tapi teman-teman yang di luar pesantren, teman-teman perbanyak berinteraksi dengan Quran. Kemudian yang kelima kurban. Kita sudah bahas kurban minggu lalu ya. Kalau nggak punya uang, bentar, bentar ya. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Sepertinya Uma sedang Uma mengganti. udah ganti, Uma udah ganti, mudah-mudahan udah ganti internetnya, mudah-mudahan sekarang lebih jelas. Oke, tadi kita bahas apa? Ulang lagi. Sekarang sinyalnya udah bagus ya, teman-teman ya. Sudah Uma Uma. udah ganti internetnya nih. Iya, sekarang udah bagus insya Allah. Baik. Tadi kita udah sampai ke nomor berapa? Beberapa sunnah yang teman-teman bisa lakukan di bulan Dhul Hijjah tadi, karena bulan Dhul Hijjah adalah bulan yang paling utama. Yang pertama adalah memperbanyak puasa, kedua adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, kemudian yang ketiga adalah menunaikan haji, itu yang paling afdol. Keempat memperbanyak amalan-amalan saleh dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kelima berkurban, kita sudah bahas minggu lalu bahwa kalau nggak cukup uangnya untuk berkurban, patungan aja. Gitu, patungan aja nggak apa-apa. Yang penting Allah lihat betapa kita berkorban ya, berkorban untuk memberikan yang terbaik di sisi Allah SWT. Keenam, perbanyak bertaubat. Ini termasuk yang ditekankan di awal-awal Dhul Hijjah. Bertobat dari berbagai macam dosa dan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang apa ya, yang merusak eh, kemuliaan di 10 hari bulan Dhul Hijjah ini. Jadi intinya di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah teman-teman bisa melakukan amalan apapun, gak ada batasan-batasan amalan tertentu. Teman-teman bisa melakukan amal soleh lainnya, baca Quran lebih banyak, sedekah lebih banyak, sunnah-sunnahnya lebih banyak. Menyibukkan diri di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Oke, itu sebagai mukaddimah pada hari ini karena kita sudah memasuki bulan Dhul Hijjah. Nah, pada hari ini teman-teman semua kita akan membahas tema kita. Judulnya adalah melibatkan Allah dalam situasi apapun. Oke, melibatkan Allah dalam situasi apapun. Teman-teman pernah mengalami masalah-masalah kehidupan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini? Um, Teman-teman tahu nggak di Indonesia ini sekarang lagi ramai banget kajian-kajian tentang
tentang mental health gitu ya, atau kajian-kajian tentang, kalau kita lihat kajian-kajian banyak orang yang cerita dan menangis tentang kehidupannya, curhat tentang kehidupannya. Semua orang punya masalah, ya kan? Semua orang punya kesedihan dan air matanya masing-masing. Teman-teman pernah merenungkan nggak sih, kenapa Allah tuh kayaknya kok ngasih masalah yang banyak ya untuk kita, sampai sampai kadang-kadang kita merasa nggak mampu dan capek, marah pada keadaan dan pengen menyerah akan semuanya. Normal, setinggi-tingginya iman seseorang, sehafal-hafalnya dia Quran, tahu tentang ayat ini, ayat itu, tapi ada masa di mana dia merasa capek gitu, capek akan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Eh, Teman-teman tahu nggak sih bahwa ketika kita dihadapkan pada sebuah persoalan dalam kehidupan kita, dan kita berusaha sangat keras untuk menyelesaikannya dengan kemampuan kita yang terbatas, dan kita lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa itu sangat-sangat berat. Kenapa? Karena teman-teman merasa sendiri, teman-teman merasa nggak ada jalan keluar, teman-teman merasa nggak ada masa depan, teman-teman ngerasa hopeless, putus asa. Kenapa? Karena teman-teman menyelesaikannya sendiri. Ketika teman-teman menyelesaikannya sendiri, maka semuanya akan terasa berat dan nggak kelihatan jalan keluarnya. Uma cerita sedikit, walaupun cerita ini sudah Uma ulang-ulang berkali-kali, tapi Uma ingin teman-teman mendengarkannya kembali. Eh, Alhamdulillah ala kulli hal, Uma diberikan Sulaiman ya, anak dengan sindrom Prader-Willi, di mana beberapa teman Sulaiman dari bayinya nggak bertahan atau meninggal dunia. Pada saat itu, pada saat Sulaiman lahir dan Sulaiman tidak menangis dan langsung masuk ke NICU, atau kalau untuk orang dewasa ICU ya, masuk ke NICU dan belasan dokter memeriksanya, itu pada saat itu um, Uma katakan bahkan untuk menangis saja nggak mampu karena terlalu shock, terlalu kaget. Nangis itu kan butuh energi kan. Kadang-kadang kita dalam keadaan sangat shock, nangis itu nggak bisa. Nah, Uma pada saat itu nggak bisa nangis, shock, ngerasa mimpi, ngerasa ini apa sih gitu, kok kejadiannya begitu cepat. Sampai akhirnya em, ya udah nggak ada cara lain. Ternyata ketika kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, semua terasa lebih ringan, semua terasa lebih 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 kelihatan ada jalan keluarnya gitu. Ketika kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melibatkan diri kita sendiri, nggak kuat rasanya ya, nggak kuat rasanya ketika menghadapi ujian yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya. Nah, Uma ingin menyampaikan teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menasihati salah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat itu mereka berdua berada dalam sebuah tunggangan, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dengerin kata ini baik-baik karena ini nasihat yang sangat berharga untuk kita semua, untuk kita merasa bahwa kita nggak sendiri dan kita akan baik-baik saja. Kita nggak sendiri, semuanya akan ada jawabannya. Kita nggak sendiri, bahwa semua akan terasa ringan karena Allah menyelesaikan semuanya. Bukan kita yang menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan semuanya. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Kalau engkau mau minta, mintalah segala sesuatunya kepada Allah. Kalau engkau mau mohon pertolongan, mintalah segala sesuatu kepada Allah SWT. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk mendatangkan kebaikan atau manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat memberikanmu bahaya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Apa maksudnya? Jagalah Allah, anak muda, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksudnya teman-teman semua? Maksudnya adalah kenali Allah SWT di saat engkau senang, kenali Allah SWT di saat engkau sedih, temui Allah pada saat engkau senang, temui Allah pada saat engkau sedih. Maka engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan memberikan jalan keluar, petunjuk. Allah akan menjadikan dirimu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Jadi itu nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas.
Oleh karena itu ya harus melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita, harus menghadirkan Allah, harus melihat bahwa Allah membersamai kita. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa. Manusia biasa itu tugasnya cuma apa? Cuma bisa merencanakan dan ikhtiar. Merencanakan dan ikhtiar. Ada orang yang mau nikah. Oh, setiap orang mau nikah rencananya apa? Mau hidup bahagia selamanya, nggak akan bercerai, bahagia sampai ke syurganya Allah SWT. Dan mereka berikhtiar luar biasa untuk menjaga pernikahan itu. Manusia bisa merencanakan dan berikhtiar, tapi ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Ada pernikahan-pernikahan yang akhirnya bercerai di tengah jalan misalnya. Apakah semua orang yang menikah berpikiran akan bercerai? Enggak ada orang nikah berpikiran bercerai, enggak ada. Tapi ternyata manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Ada takdir yang kita nggak bisa, ya harus kita jalani gitu. Kalau boleh milih sih seluruh keluarga pengennya sehat-sehat aja, nggak ada yang sakit. Kita berencana, kita berikhtiar, berobat ke sana kemari. Tapi kalau kata Allah, enggak, dia memang harus sakit kok dan harus melewati sakit ini gitu. Yang kita bisa apa? Atau apalagi? Atau teman-teman udah berikhtiar, berusaha. Kemarin Uma baru lihat video di mana orang apply kerja ya. Ribu-ribu orang apply kerja gitu. Pengangguran di mana-mana, nggak dapat kerja, kemiskinan dan sebagainya. Berikhtiar, berusaha nyari kerja ke sana kemari, tapi ternyata rezekinya belum bukan rezekinya, kehidupan ekonominya agak sulit gitu. Ya, takdir yang harus dijalani, tugas kita berencana dan berikhtiar saja. Maka Allah yang akan mentakdirkan segala sesuatu. Kalau kita nggak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita terasa berat. Ada kisah beberapa orang cerita sama Umar mencintai seseorang gitu. Berupaya melakukan segala sesuatu agar bisa bersatu menikah dengan orang tersebut. Tapi kata Allah nggak jodoh. Mau diusahakan sesusah apapun, seberat apapun, tapi kalau kata Allah nggak jodoh ya nggak bisa bersama gitu. Makanya ada orang mengatakan cinta itu nggak harus memiliki gitu ya. Cinta itu nggak harus memiliki dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman semua yang ingin saya sampaikan adalah siapa kita sampai kita nggak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Siapa kita sampai kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri yang terbatas untuk menyelesaikan segala sesuatu urusan kita. Nggak bisa. Libatkan Allah dalam semua permasalahan-permasalahanmu. Libatkan Allah dalam semua mimpi-mimpimu. Teman-teman sekarang mimpinya jadi penghafal Quran. Teman-teman ada sebagian mimpinya mau sekolah di Mesir. Teman-teman ada mimpinya mau jadi orang kaya biar bisa bangun masjid, biar bisa biar bisa nyekolahin adik-adik. Siapa kita kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas? Nggak bisa. Libatkan Allah dalam setiap urusan-urusan kita, sampai perkara remeh sekalipun. Sampai perkara remeh sekalipun, libatkan semuanya. Mau bahas sedikit tentang doa ya, baru nanti mau bahas tentang bertawakal kepada Allah SWT. Berdoa, teman-teman semua melibatkan Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa. Dari perkara besar sampai perkara kecil. Apa kata Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60? Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan untukmu. Kata Allah apa? Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan berdoa kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang hina dina. Maksudnya apa? Allah SWT menemui beberapa orang yang merasa dia bisa dengan kemampuan dia sendiri, tentu sombong dia karena dia merasa bahwa dia bisa mencapai semuanya dan lupa untuk melibatkan Allah. Ada sebagian beberapa orang teman-teman semua yang berkisah bahwa selama ini ngerasa semuanya gampang untuk diraih sehingga ya udah melaksanakan tanpa melibatkan Allah. Baru nanti ketemu dalam satu titik yang dimana dia merasa bahwa oh ya lupa ya. Ternyata nggak semua hal di dunia ini aku bisa raih seperti apa yang aku mau. Ada campur tangan Allah di sana. Jadi kita meraih segala pun bukan 100% hasil kerja keras kita, bukan. Ada Allah di situ yang membuat kita bisa berhasil atau enggak. Dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah SWT? Wahai hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, nescaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Teman-teman lihat maksudnya apa di sini? Urusan makan dan pakaian aja Allah minta kita untuk meminta kepada Allah SWT. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Dalam arti apa? Dalam hal yang sangat remeh sekalipun maka libatkan Allah dalam kehidupan kita. Dulu orang-orang soleh itu selalu minta kepada Allah apapun.
setelah sholatnya itu, semua kebutuhan-kebutuhan kehidupan sampai meminta garam untuk adonan makanannya, ya, itu minta kepada Allah SWT. Secara khusus minta garam, minta minta bumbu makan, bumbu masakan lah istilahnya kalau kita sekarang. Dalam hal remeh sekalipun. Jadi libatkan Allah. Jangan pernah lelah dalam melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah lelah dalam berdoa bagaimanapun keadaannya. Teman-teman mengatakan capek berdoa. Ada nggak teman-teman di sini yang ngerasa udah sampai dalam tahapan yang capek berdoa? Nggak ada perubahan. Doa itu ibarat mendayung sampan pelan-pelan. Walaupun engkau lelah, tapi pasti engkau akan sampai pada tujuanmu. Begitulah ketika kita meminta kepada Allah SWT. Kalau kau istiqamah dan sabar, suatu hari nanti akan terkabulkan. Gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Senantiasalah berdoa. Doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah SWT selama dia tidak berdoa untuk memutus tali silaturahim, atau selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa, dan selama dia tidak terburu-buru. Apa kata Rasulullah? Doa akan senantiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa, atau selama dia berdoa tidak memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak terburu-buru. Siapa orang yang terburu-buru dalam berdoa? Kata Rasulullah SAW, ada orang yang mengatakan, ya Allah, kau sudah berdoa lama, kau tidak kabulkan ya Allah. Kemudian dia merasa marah dan dia tinggalkan doa itu. Itulah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Dia merasa capek dalam berdoa, dia merasa lelah dalam berdoa, dia merasa lelah dalam melibatkan Allah dalam kehidupannya karena dia gak melihat adanya perubahan. Kata Rasulullah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terburu-buru dalam doa. Dia meninggalkan Allah di saat Allah sebentar lagi akan memberikan bantuan kepadanya. Dalam berdoa kepada Allah SWT, boleh jadi terkabulnya doa sebentar lagi, tapi kamu sudah hentikan gitu ya. Bahwa pilihan Allah yang terjadi pada dirimu pada saat ini adalah pilihan yang terbaik, adalah takdir yang terbaik. Umar selalu katakan takdir nggak ada yang buruk, hanya pikiran kita yang sempit inilah yang nggak mengerti dan nggak paham, sehingga menganggap apa yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang buruk. Allah hendak mengajarkan sesuatu kepadamu, Allah hendak mengajarkan sesuatu yang besar dan membentuk sikapmu atau membentuk pribadimu menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya melewati ujian-ujian itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 186, apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang bertanya aku di mana, maka kata Allah SWT, aku itu sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi semua perintahku, dan hendaklah dia beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau sudah tahu ini, aku mengabulkan doa pada siapapun yang berdoa kepadaku. Aku dekat, kata Allah. Kalau kita tahu ini, maka seseorang tidak akan pernah meninggalkan doa kepada Allah SWT. Tidak mungkin Allah SWT menyanyiakan setiap doa yang kau panjatkan kepadanya. Kita tahu Allah sangat dekat pada orang-orang yang berdoa. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Nggak pantas kita putus asa dari janji Allah yang maha mengabulkan doa itu.